Apa bentuk salah satu rasa sayang Allah kepada hambanya dengan menguji dia sakit dan karena dosa saya yang banyak. Qadarullah, suntikan kemoterapiku belum selesai. Dokter bilang kista aku tumbuh lagi di bagian kanan dan kiri. Aku sedih Ustadz, setiap mau puasa atau puasa udah 2 tahun berturut-turut, aku dirawat karena drop dan operasi urgent. Aku hanya bisa berkencang doa. Aku ingin merasakan ibadah puasa dan ibadah yang lebih di bulan Ramadan. Aku merasakan sendiri besarnya pertolongan Allah melalui zikir dan membaca Al-Quran. Aku yakin pertolongan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Ustadz, mohon doanya semoga Allah memberikan pertolongan, kekuatan, kesabaran, kesehatan. Allah jaga iman dan takwa, dan saya yakin pertolongan Allah juga. Jazakallahu khairan, barakallahu fikum. Yang pertama, Allah Subhanahu wa Ta'ala berfirman, wala tahinu wala tahzanu wa antum a'launa in kuntum mu'minin. Jangan lemah, jangan sedih. Kalian itu mulia jika kalian beriman kepada Allah Tabaraka wa Ta'ala. Penanya sudah meyakini bahwa innallaha idza ahabba qauman ibtalahum. Allah kalau mencintai sebuah kaum, Allah akan uji kaum tersebut. Dan ini bentuk ujian Allah kepada beliau. Dan kerinduan untuk berpuasa dan beribadah di bulan Ramadan. Bahkan kerinduan itu sampai melahirkan kesedihan. Bismillah tidak akan sia-sia. Bukankah Allah Subhanahu wa Ta'ala memberikan pahala yang serupa kepada sebagian sahabat yang tidak punya uang sehingga tidak bisa ikut berangkat ke Tabuk bersama Nabi SAW. Lalu mereka melapor kepada Nabi SAW dan Nabi SAW ternyata nggak bisa bantu. Lalu mereka pulang ke rumah mereka. Allah ceritakan kondisi mereka dalam Al-Quran. Awallaw wa a'yunuhum tafidu minad dama. Mereka pulang dari Nabi SAW dalam kondisi mereka sedih dan mereka berlinangan air mata. Bayangkan laki-laki pulang nangis. Bukan karena nggak mendapatkan uang. Bukan karena nggak mendapatkan pujian atau medali. Tapi nggak dapat atau nggak bisa menjadi bagian dari perjuangan Nabi SAW. Dan saking sedihnya mereka menangis, berlinangan air mata. Dan mereka itulah yang dikatakan Nabi SAW. Kata Nabi SAW di konteks Tabuk, tidaklah kalian melewati sebuah jalan atau melewati sebuah lembah kecuali mereka itu yang sedih, yang nangis itu mendapatkan pahala yang sama dengan kalian. Karena mereka nggak bisa ikut serta disebabkan udzur syar'i, nggak punya uang. Dan sakit udzur syar'i, sakitnya penanya, yang membuat penanya tidak bisa puasa atau tidak bisa maksimal tarawih atau tidak bisa i'tikaf atau tidak bisa menghabiskan mayoritas malam atau begadang untuk cari Lailatul Qadar. Itu udzur syar'i. Dan kondisi seperti itu kalau dijalani dengan niat yang ikhlas, rasa rindu, dan melahirkan kesedihan karena tidak bisa maksimal ibadah, maka membuat penanya mendapatkan pahala tersebut. Seperti orang yang puasa full, seperti orang yang tarawih, seperti orang yang tahari atau mencari Lailatul Qadar, seperti orang yang qiyamul lail di mayoritas malam, dapat pahala. Makanya absyiri, bergembiralah penanya, bahwa jika itu kondisi hati kita, maka 2 tahun berturut-turut tidak sia-sia. Dan kalau kejadian lagi di tahun ini menjadi 3 tahun, maka itu hanya menambah pahala bagi penanya. Lalu yang berikutnya, penanya ingin merasakan ibadah lebih di bulan Ramadan. Kalau ini terjadi, Allah kasih ibadah itu bernama sabar. Innama yuwaffas sabiruna ajrahum bighairi hisab. Sesungguhnya orang-orang sabar diberikan pahala oleh Allah tanpa hisab, tanpa batas, unlimited. Dan itulah hakikat puasa. Salah satu hakikat puasa adalah kesabaran. Puasa adalah simbol kesabaran. Maka kalaupun penanya tidak bisa berpuasa pada tahun ini, maka Allah tutup pintu puasa secara zahir, yaitu tidak atau menjaga diri dari pembatal-pembatal puasa dari terbit fajar sampai terbenam matahari. Tapi Allah buka hakikat dari puasa tersebut, yaitu kesabaran. Pahala unlimited. Itu di luar Ramadan. Jadi pahala di luar Ramadannya unlimited. Lalu bagaimana ketika dikerjakan di Ramadan? Jadi Allah Al-Karim, Allah itu Maha Dermawan, Allah Al-Muhsin, Allah yang Maha Baik. Fokus gitu, amalkan ilmu kita. Ada banyak orang dibukakan pintu puasa secara zahir, sehat, nyaman, lalu sahur, lalu puasa dari waktu subuh, lalu waktu fajar, sodik, lalu buka di maghrib. Tapi nggak mengerti esensi dan sikapnya jauh daripada inti puasa. Dia puasa, tapi dia gibah, tapi dia melakukan hal yang haram. Ada sebanyak orang puasa nggak sholat, dia puasa, tapi dia ngerendahin orang dan dia nggak dapat pahala sama sekali. Makanya rubba sha'imin hadduhu min siyamihi al-ju' wal 'atash. Banyak orang yang berpuasa, ganjaran dari puasanya